You're listening to Norm Radio. Ya, selamat sore, siang, atau malam semuanya. Kembali lagi di Dialektik. Sekarang kita udah kedatangan tamu, Mas Januarianto dari Food Reading. Sekarang mungkin akan bahas terkait, mungkin ya teman-teman yang udah tahu Food Reading sebelumnya, mungkin di sini banyak medium daripada output food reading juga, yaitu printed. Nanti mungkin kita akan ngebahas terkait printed matters mungkin ya Mas. Boleh. Ya mungkin pertamanya tuh kenapa akhirnya aku pengen ada food reading itu Mas. Awalnya kayak sebenarnya waktu kuliah semester 4 waktu itu kan ikutan BDB. Terus kayak pas itu lah baru kalau nggak salah ada kios waktu itu kalau nggak salah. Terus kayak ini kios nih apa nih gitu. Terus akhirnya tahu food reading. Terus akhirnya lihat ke Instagramnya. Terus akhirnya jadi ngepoin. Terus jadi tertarik. Oh jadi apa maksudnya seru juga nih food reading gitu. Tapi awalnya tuh kayak belum tahu ini tuh apa gitu. Terus akhirnya yang nge-follow 2021. Iya 2021 ya. Iya nggak sih Mas, bener nggak sih? Kayaknya iya. Iya, ngeliatin terus kayak jadi kepo, terus kayak wah seru nih kayaknya, maksudnya sampai dengan sekarang mungkin waktu itu salah satu yang akhirnya ngebuat aku pribadi tahu printed scene atau printed matters gitu adalah salah satunya food reading gitu awalnya, karena kan memang aku kan kuliah di UPI waktu itu, terus kayak angkatan pertama, terus nggak ada cutting, jadi kayak nanya-nanya yang kayak gitu tuh jarang gitu, makanya akhirnya explore, terus akhirnya nemu banyak studio-studio, terus akhirnya salah satunya ada FR gitu waktu itu, terus jadi follow lah, terus akhirnya kayak tahun 2023 itu baru tahu ternyata ada each other company itu Mas, terus akhirnya ternyata kayaknya masih berkorelasi gitu, kayak apa maksudnya ya jadi tahu aja gitu. Terus pada akhirnya ya sering berjalan waktu, ada dialektik, terus akhirnya tertarik untuk ngobrol sama Mas Januar di sini gitu. Iya. Mungkin Mas sebelum ke FR-nya, sebenarnya pengen tahu juga sih, maksudnya si fields atau backgroundnya Mas Januar sendiri gitu. Mungkin sedikit aja sih tipis sebelum akhirnya kenapa akhirnya bentuk food reading, mungkin dari pas kuliah kah atau gimana, karena aku pribadi yang ngerasain gitu bikin sesuatu inisiatif tuh dari pas zaman kuliah gitu. Nah kalau FR ini background terbentuknya gimana Mas? Background for the readingnya Iya atau mungkin background dari Mas Januarnya, terus akhirnya bikin food reading gitu. Si perjalanannya gitulah istilahnya. Mungkin berangkat dari kapan ya? Kalau kuliah sih, gue kuliah dulu apa ya? Gue kuliah pertama tuh di Kuala Lumpur, jadi D3. Itu masih disebutnya apa? DKV ya. Iya, Design DKV. Visual Communication. Waktu kuliah itu sih mungkin lebih banyak belajar teknis ya, kayak belajar software dan lain-lain. Oh gitu. iya. Terus setelah D3 sebenarnya gue sempat kerja dulu. Kerja di pernah di Kuala Lumpur sama pernah di Jakarta, lebih kerjanya justru di advertising ya waktu itu. Karena waktu di Kuala Lumpur mungkin belum terlalu banyak desain studio. Cuma beberapa yang kalau sekarang jadi beberapa itu senior gitu. Terus Oh iya. setelah kerja sekitar setahun, terus baru gue ngelanjutin lagi sebenarnya S1 itu dapat beasiswa ke London. Di situ belajarnya lebih fokusnya ke graphic design. Jadi dan itu langsung ke final project ya waktu itu ya, final year lah, jadi setahun terakhir, tugas akhir gitu. Terus salah satu kelas yang pernah gue ambil tuh kelas artist book namanya. Jadi memang kita graphic design secara secara publikasi lah ya. Jadi kita waktu itu diminta untuk bikin riset sendiri, terus akhirnya propose project sendiri gitu kan. Terus pembuatan waktu itu outputnya juga pembuatan buku itu dilakukan di kampus sebenarnya. Jadi di workshop mereka cukup lengkap waktu itu. Jadi cukup memfasilitasi, ada studio sablon, ada studio apalagi ya, macam-macam lah. Terus resource-nya juga di situ
waktu di London itu cukup lengkap ya. Jadi ada salah satu toko kertas yang cukup tua gitu, kayaknya dari tahun 1800-an. Oh iya. Dan banyak banget kertas-kertas yang aneh-aneh gitu, termasuk kayak kertas-kertas. Kalau di sana disebutnya Bible paper. Jadi yang Oh, memang buat Bible gitu Mas. Wih, seru. Khusus Jadi, kertasnya berarti ya? khusus kertasnya. Terus kita pernah coba sebenarnya, gue pernah coba dari setipis 40 gram gitu-gitulah. Iya. Terus di kampus juga ada printing lab ya sebutnya ya. Jadi lo mau print digital mungkin ya, kalau sekarang digital, print foto dan lain-lain itu ada semua fasilitasnya. Jadi di situ cukup bisa ekspor lah secara teknis. Iya. Terus dari London sebenarnya gue sempat magang di Italia. Jadi ada satu majalah cukup legendary namanya Colors Magazine, kalau lo tahu. Itu mungkin salah satu independent magazine yang paling awal-awal ya. Walaupun mungkin settingannya nggak se-independent itu, karena sebenarnya kalau Colors Magazine tuh funded sama Benetton Group yang brand. Iya, brandnya. Tapi di situ mungkin menarik karena jadi gue sebenarnya nggak magang di Colors Magazine langsung, tapi lebih ke desain departmentnya. Terus di sana itu waktu gue tahun 2012 kayaknya. Jadi ada beberapa department. Jadi ada department desain, ada department Colors Magazine itu sendiri, ada dan lain-lain juga ya. Ada digital gitu. Jadi secara environment kerjanya cukup kolaboratif ya. Bahkan di departemen desain pun kita juga kolaborasi antara grafik sama produk ya. Jadi di situ pun memang nature-nya udah saling ini aja ya, saling kolaborasi gitu Mas kolaborasi ya. Tiap ini. Jadi mungkin dari departemen desain mau bikin sesuatu bisa kolaborasi dengan departemen lain gitu. Dan memang memang lingkungannya memungkinkan untuk itu ya gitu. Terus ya kalau sebagai terus gue balik kerja dulu waktu itu. Jadi kerja di salah satu desain studio, atau gue lanjut di advertising, gue lupa. Akhirnya 2017 lah ya. Itu gue balik 2015, 2017 gue mulai menginisiasi Further Reading gitu. Pas begitu itu pas langsung pulang Mas itu? Enggak sih sebenarnya. Jadi gue kerja dulu 2 tahun. 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Terus akhirnya gue start freelancing sih waktu itu ya. Sampai akhirnya ngebentuk studio yang si Each Other itu. Jadi sebenarnya kita startnya dari si studio itu dulu, baru akhirnya dari obrolan internal sih, dari magang dan lain-lain, terus muncul ada ide untuk bikin si Further Reading ini gitu. Berarti asalnya mungkin inisiatif mungkin ini salah satu inisiatif dalam studio, terus akhirnya jadi satu entitas sendiri sekarang gitu ya berarti ya? Iya, kurang lebih gitu. Jadi memang ya dibentuknya memang di lingkungan studio itu dulu ya awalnya gitu. Berarti mungkin sebenarnya udah coba dimention sama Jenner waktu kita ngobrol pertama gitu ya. Berarti tim dalam FR sekarang berarti masih timnya juga Each Other berarti ya? Sebenarnya bisa dibilang gitu, karena yang ngerjain kita juga ya. Tapi memang ada istilahnya mungkin tim eksternal gitu ya, ada editor, ada kalau sekarang ada project manager, ada editor, terus kalau Further Reading kan memang secara format memungkinkan cukup terbuka, jadi memungkinkan untuk banyak kita kerjasama dengan kontributor lain gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya kita kerjain in-house, jadi memang ada belasan atau puluhan kontributor lah di setiap publikasi yang kita kerjakan gitu. Jadi memang kalau tim intinya memang cukup kecil lah ya, paling desainer gitu. Tapi kalau secara projectnya memang lebih lebih kolaboratif mungkin Mas ya. Maksudnya akhirnya ada kolaborator, terus akhirnya dibantu sebagai berarti mungkin FRS publisher mungkin Mas ya.
itu juga definisi yang mungkin Ya, kita luas juga mungkin ya sebenarnya. Definisinya mungkin. luas, Iya, terus iya, iya. kalau sekarang sih kita sebutnya apa ya, publishing platform ya mungkin. Jadi Oke, karena iya, iya. kita juga apa ya, nggak sekedar menerbitkan, tapi kita terlibat di proses Oh iya, di proses publishingnya ya, benar-benar ya. mungkin dari kuratorialnya, atau mungkin dari, kalau kita sih nggak sebutnya kuratorial, tapi lebih ke pendekatan editorial. Jadi Iya. mulai dari apa ya, penentuan tema gitu-gitu ya, terus dari tema ini kita breakdown jadi topik-topik apa gitu, baru nanti mulai prosesnya dari situ. Kebayang. Berarti ya bener sih, maksudnya lebih ya apa, publishing platform ya Mas ya. Maksudnya kan misalkan nggak tahu sih, mungkin kalau publisher mah kan kayak terlalu komersil dan juga cuman publishing gitu, tapi mungkin kalau platform tuh kayak orang yang pengen kolaborasi, atau mungkin malahan kalau misalkan punya ide aja gitu, misalkan ada kontributor punya ide, itu bisa maksudnya akhirnya dibantu, maksudnya kayak kolaborasi sama FR untuk akhirnya bikin sesuatu gitu. Kalau sekarang mungkin kita apa ya, secara bekerjanya lebih lewat apa, program, kita bikin program terus kita ngajakin orang gitu. Oh berarti ya apa, mungkin lebih masih dari FR-nya ya, masih dari FR-nya punya program apa, terus kayak mungkin ngajak kontributor yang mungkin sekiranya punya benang merah yang sama dengan program yang lagi dibikin sama FR, mungkin kayak gitu ya Mas. Kurang lebih gitu, atau mungkin kontributor yang kita rasa memang tepat untuk apa ya, berbicara tentang topik-topik. Iya, kebayang. Gitu. Ya, benar-benar. Nah, berarti dengan keseruan itu gitu Mas, mungkin ada ininya nggak sih, kayak kepo aja sih Mas, kayak si divisinya tuh, divisi dalam timnya gitu, ada apa aja, maksudnya apakah ada GD tersendiri, ataukah mungkin ada, karena kan mungkin aku ada Gofur. Ngeliat Gofur kan mungkin dia kayak nge-handle apa namanya, printing resource khususnya mungkin Mas ya, atau maksudnya kayak pengen tahu sih sebenarnya si divisinya ada apa aja dalam FR, dalam satu, bukan dalam FR, mungkin dalam satu publishing platform gitu mungkin. Iya, kalau dalam publishing platform yang lain mungkin gue nggak tahu. Bervariasi gitu dalam FR ya. Kita, kalau dari pengalaman kita mungkin karena kita di further reading kan kita terlibat tadi ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi dari awal pasti kita apa ya, penentuan editorial ya, keputusan editorial gitu, kurasi gitu dalam tanda kutip. Itu jadi kita punya satu tim editorial ya. Jadi ya ada editor gitu. Terus dari situ kan nanti masuk ke proses desain ya. Proses desain sebenarnya, kalau proses desain sedikit banyak memang sudah kita apa ya, kerjakan, atau kita sudah punya guide, semacam guide atau template dari each other sendiri sih. Jadi siapapun desainernya mungkin ya akan lebih apa ya, lebih mudah untuk menurunkan ya. Untuk implementasi kayak gitu. Terus walaupun di beberapa kasus mungkin kita juga kerjasama dengan graphic designer lain ya, yang menurut kita lebih cocok nih kayaknya kita kerjasama sama orang graphic designer itu gitu, dibanding menggunakan misalkan guideline atau template yang kita udah buat sendiri gitu. Terus dari desain sebenarnya kan masuk ke produksi kan. Kalau produksi kita memang ada fasilitas RISO, jadi kita memang hampir semua publikasi dan semua komponennya kita produksi sendiri gitu, secara printingnya gitu. Terus jadi ada divisi itu terakhir ya, ke yang lebih ke marketing, distribusi gitu. Nah di tiap-tiap ini sebenarnya ada PJ-nya mungkin maksudnya, penanggung jawabnya gitu ya. Semacam itu lah. Ya, seru-seru. Nah, mungkin FRS Publishing Platform gitu ya, mungkin tapi publisher juga, maksudnya publisher dalam publishing platform juga, maksudnya publisher ini dalam publishing platform juga ada gitu maksudnya Mas. Maksudnya kalau sebenarnya kalau publishing platform gue nggak tahu ya termnya sebenarnya ada atau enggak, tapi untuk
Further Reading bisa istilahnya mengklaim kalau kita ini penerbit, rasanya apa ya? Mungkin ada yang nggak setuju lah. Iya, Tapi maksudnya jadi kepo sih Mas, kayak perbedaannya maksudnya kalau misalkan dikatakan penerbit dan juga mungkin independen mungkin ya sebutannya independent publisher atau publishing platform itu maksudnya ada satu definisi yang membedakan tuh apa ya gitu maksudnya Mas? sebenarnya kalau independen sih sebenarnya nggak ada, menurut gua kayak nggak ada sangkut pautnya sama apa penerbitan ya mungkin ya. Itu lebih Iya, ke- iya. maksudnya itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau lo mau melakukan penerbitan kan sebenarnya apa ya? Mungkin secara umum, secara garis besar kan membuat sebuah apa ya konten atau membuat sebuah informasi untuk bisa diketahui publik gitu kan. Nah kalau Further Reading mungkin caranya melalui media cetak gitu. Dan Iya. kenapa kalau dari kita mungkin kita nggak berani klaim kita ini sebagai penerbit publisher gitu, tapi karena memang kita yaitu tadi punya program sendiri yang menurut kita jadi antara mungkin agak hybrid ya antara kayak magazine atau editorial sama emang memang kita terbitin sendiri gitu. Jadi ada dua komponen itu yang berbeda yang berbeda tapi Ya, poinnya itu ya, terjadi ya, di dalam kebayang-kebayang, Further Reading. ya. Kalau independen sebenarnya ya itu mungkin lebih ke secara operasional ya mungkin. Ya, ya. lebih Maksudnya, mungkin dia lebih apa? Lebih komersil gitu Mas, maksudnya kalau misalkan publisher beneran gitu. ya walaupun kalau independen pun bisa komersil Iya, menurut iya gue. sebenarnya iya. Mungkin kalau independen kalau dari Further Reading mungkin ya kita ngelihatnya lebih ada semacam perspektif alternatifnya mungkin ya. Jadi menarik jadi itu yang ya. mungkin kenapa kita punya semacam tim editorial sendiri ya, karena kita tahu gitu kita mau ngomongin apa sih gitu. Maksudnya oke kita ngomongin topik A gitu, tapi angle-nya dari mana gitu. Nah itu yang mungkin secara sebagai Further Reading itu yang dan media cetak ya itu yang bisa kita arahkan Iya, yang kita bisa mungkin kemampuan lebihnya di situ ya mungkin ya. Iya, kebayang. Mungkin menyinggung ini sih Mas, tadi menarik ada di garis bawah ini sih media cetak gitu ya. Kayak mungkin ya mungkin publisher yang bukan yang komersial ya, mungkin yang publisher konvensional mungkin ya, maksudnya bukan alternatif gitu kan, tadi mungkin Mas Jono menggaris bawahi alternatif medium gitu ya, FR. Nah, ini berkaitan sama mungkin yang aku pahami gitu Mas, jadi maksudnya pengen tahu juga akhirnya diferensiasi antara magazine, mungkin zine dan artbook. Kayak maksudnya jadi karena menariknya kayak ada Azka waktu itu pernah kayak ada satu statement katanya bahwa ternyata artbook sama zine itu cukup berbeda gitu, dan juga malah maksudnya yang aku tahu juga kan zine dan magazine kan dasarnya aku gitu tahunya adalah ya zine tuh ya dikeluarkan oleh sendiri gitu, nggak lewat publisher yang aku pahami gitu. Tapi kan juga bisa aja lewat publisher gitu kan, tapi juga gimana dan juga apa bedanya sama ternyata ada definisi artbook gitu. Nah itu mungkin si perbedaannya sebelah mana ya maksudnya Mas? Ini pertanyaan susah nih. Seru-seruan aja. Iya, kalau zine magazine gitu kan mungkin jadi nama produk gitu mungkin ya. Kalau artbook, Iya kebayang. kalau artbook menurut gue lebih ke umbrella termnya ya. Jadi di dalam artbook ini. Dalam artbook ada zine ya, kebayang. Iya, jadi ada buku, ada zine, ada majalah gitu. Ada mungkin buku-buku lain yang mungkin nggak ada padan ya non konteks gitu ya kayaknya kalau artbook itu ya. Bukan non konteks, atau kayak semacam chapbook gitu ya. Kayak apa sih chapbook tuh yang cuman kumpulan-kumpulan halaman yang ya udah di binding aja gitu. Oh iya. Jadi ya kalau artbook sendiri kan
mungkin definisinya lebih ke ini ya. Kalau gue sih ngeliatnya lebih dari konten. Iya. Lebih dari konten dalam artian ya artbook itu adalah menurut gue ya Iya. apa ya buku atau ini yang memang memuat ya art ya. Ekspresi aja gitu ya maksudnya. Maksudnya non apa ya? Mungkin non komersil mungkin atau non profit juga mungkin ya. Mungkin lebih ke bobotnya mungkin lebih banyak ke apa ya konten itu sendiri mungkin ya. Jadi Kebayang. ya artbook adalah buku yang memang memuat art ya. Tapi kan art itu sendiri juga spektrumnya luas ya dari yang bentuk pemikiran gitu. Mungkin outputnya nanti dalam bentuk teks, textbook gitu sampai ke yang lebih ekspresif mungkin apa kayak ilustrasi lah atau foto. Jadi sebenarnya spektrumnya luas gitu. Tapi mungkin juga disikapi juga dari cara apa ya penyampaian atau produksinya mungkin ya kalau artbook ya. Ya memang terus turunannya ada macam-macam itu desain dan lain-lain gitu. Iya, karena mungkin kalau artbook ya lebih kayak apa namanya non apa ya? Umbrella term lah Iya mungkin. benar ya. Jadi lebih luas itu masa kebayang. Karena ya kalau lu datang misalkan ke artbook fair memang Nah itu sih menariknya akhirnya jadi pengen nanya itu kayak pas dengan artbook fair tuh ada zin akhirnya jadi ada apa gitu. Bahkan kayak lu formatnya art print gitu mungkin masih at some extent juga masih considered ke dalam dalam spektrum itu ya. Walaupun mungkin nanti jatuhnya ke kategorinya kayak ya art print lah atau ephemera gitu-gitu ya. Printed matter gitu-gitu lah. Iya. Karena kan memang itu mungkin format-format itu tadi ya kayak zine dan lain-lain itu kan sebenarnya lebih ke ya ekspresi aja. Maksudnya oh ini lebih cocok kira-kira yang mana. Apalagi kayak zaman sekarang gitu. Ada yang buku kita kayak di beberapa toko disebutnya majalah gitu. Oh iya. Ada yang sama beberapa orang disebutnya zine gitu. Jadi udah ya si termsnya tuh nggak baku akhirnya maksudnya pada akhirnya mungkin bukan nggak baku ya tapi ya udah melebur aja. Iya. Lu bisa sebut apa aja gitu ya antara artbook entah zine sama magazine juga ya benar. Dan menurut gue juga nggak perlu terlalu didefinisikan. Katakan gitu ya kebayang ya. Iya kayak iya. Iya benar kebayang. Walaupun ada juga yang tetap masih oh ini. Nah ini buku gitu, ini magazine majalah gitu ya. Mungkin kalau majalah gitu penekanannya lebih ke ini ya apa periodikal. Iya. Oh iya mungkin. Jadi secara berkala. Iya menarik yang kata Mas Januari itu sih kayak ya majalah tuh adalah sesuatu yang memang mungkin sifatnya tuh berkala ya bulanan, entah itu mungkin ya. Ya itu mungkin kategori besarnya kayak periodikal. Iya. Sebenarnya di bawah kategori kalau misalkan kita urutin dari jangka waktu periode terbit ya mungkin ya ada periodikal ada yang one off gitu misalkan. Walaupun di bawah periodikal sendiri kalau mau sebut ada buku yang periodikal bisa juga. Jadi open ended sebenarnya maksudnya terserah lu mau ngedefinisiinnya gimana ya maksudnya selama lu bisa mempertanggungjawabkan hal itu sih menurut gue ya gitu. Iya kebayang ya benar. Nah si scene mungkin lebih luas lah ya tadi mungkin definisinya karena juga sudah melebur gitu Mas ya karena sudah medayana setiap orang mungkin setiap juga kelompok mendefinisikan mungkin satu buku ini atau satu ini jadi zine jadi magazine gitu kan. Nah berarti mungkin dalam spektrum luasnya berarti kan si printed matter ini ya si ya udah aja satu output cetak gitu ya. Nah si printed matter ini mungkin khususnya mungkin FR ya kita ngomongin bahas FR si mungkin lebih ke kayak kontribusinya atau mungkin sejauh ini kayak pandangan si internasional gitu Mas terhadap scene printed khususnya mungkin FR itu seperti apa gitu karena aku lihat di Instagramnya FR gitu Mas kayak ternyata FR ada di yang serunya ini sih Mas kayak si bukunya yang ini kayak aku sempat lihat satu juga postingan terkait
sampai mungkin FR diundang untuk akhirnya membahas terkait perspektif desain Nusantara gitu lewat, maksudnya mereka tahu dari buku ini gitu. Nah mungkin seberapa antusias sih sebenarnya mereka terhadap scene ini khususnya FR ya di seluruh negara gitu. Mungkin ada beberapa negara mungkin yang sudah akhirnya invite FR gitu untuk sharing di situ. Mungkin berangkatnya dari ini kali ya. Kalau for the reading kan memang awalnya 2018 kita waktu itu terlibat di London Book Fair. Jadi memang kita berangkat ke London waktu itu. Kita terlibat ya bikin kegiatan sendiri sebenarnya, jadi bukan di dalam pavilion London Book Fair, pavilion Indonesia di London Book Fair, tapi kita bikin pameran kolateral lah gitu. Terus setelah itu sebenarnya gua secara personal ya, masih secara personal mumpung lagi di London nih, dan waktu itu udah ada memang aspirasi orang-orang ya, followers waktu itu, followersnya Ferdinand dulu masih 1,000 gitu atau belum nyampe bahkan, tapi udah pada nanyain Ferdinand punya akan bikin original konten atau enggak gitu. Awalnya kan kita memang lebih semacam wadah buat kita share referensi bacaan belum gitu. Keluar dong berarti satu origin konten dari FR itu. Di 2017 memang kita lebih ke di anak-anak studio kayak kita suka baca nih, ya udah nanti kita share aja gitu ke orang lain, caranya lewat Instagram gitu. Terus ternyata memang tujuan awalnya mungkin lebih ke desainer ya, kayak gimana supaya teman-teman desainer terbiasa mungkin ya dengan materi-materi bacaan gitu mungkin. Terus tapi responnya cukup menarik, terus mulai banyak bukan request ya, tapi mulai banyak yang nanyain gitu. Ferdinand bakal bikin atau ada original konten sendiri atau enggak gitu. Dalam artian kan kita harus nulis kan waktu itu kan. Dan waktu itu kan memang publikasi desain mungkin masih sangat sedikit ya. Kalaupun ada mungkin lebih ke majalah desain gitu-gitu. Jadi buat kita, dan kita nggak ada background nulis waktu itu, nggak ada yang bahkan nggak ada background pernah kerja di majalah atau apa. Basically kita cuma graphic design studio gitu kan. Terus waktu itu kesempatan ke London, jadi sempat semacam kayak market research gitu mungkin ya, quote and quote. Jadi kita datengin toko-toko buku dari yang chain sampai yang independen gitu, kita ngelihat buku apa sih yang ada di sana gitu kan. Terus yang menariknya gue nemuin buku-buku yang gak ada gitu. Jadi buku-buku tentang buku-buku desain atau buku-buku mungkin tentang yang memuat ini ya, perspektif dari Indonesia atau Asia Tenggara lah. Itu yang sangat minim ya, ataupun kalau ada mungkin formatnya lebih kayak coffee table book gitu ya. Mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin populer gitu ya. Jadi dari situ ketika balik ke Indo lagi, balik kerja lagi, terus kita mulai diskusi internal, jadinya kayaknya menarik nih untuk kita bisa ngangkat perspektif desain dari Indonesia atau mungkin dari Asia Tenggara ke luar gitu waktu itu. Dari awalnya mungkin dari situ. Terus dan memang waktu itu ya berarti kita terbit awal kan sebenarnya 2019. Kita waktu itu ikut di Singapore Art Book Fair, terus ternyata responnya sangat bagus di situ. Gitu. Jadi ya dari situ mungkin jadi kita ngelihat ya, ternyata ada nih yang mengkonsumsi konten-konten atau tulisan-tulisan seperti ini. Khususnya berarti tulisan terkait perspektif Southeast Asia desain mungkin ya. Berarti ya maksudnya seru akhirnya. Tadi juga jadi sedikit keingat juga bahwa sebenarnya tujuan FR adalah itu ya Mas, untuk akhirnya desainer biar mereka ingin baca maksudnya jadi kayak ke-trigger untuk baca lewat grafik yang mungkin dibikin oleh FR gitu ya. Karena mungkin ya aku pribadi juga sebagai mungkin graphic designer memang baca jadi sesuatu yang jarang gitu. Maksudnya baca dan nulis gitu ya. Karena mungkin sekarang juga
di perkuliahan sekarang gitu ya, bahwa ya publikasinya anak-anak FSRD itu yang paling sedikit gitu tulisannya, karena memang mungkin juga tidak terbiasa untuk membaca mungkin ya, dan juga menulis ya, pada akhirnya mungkin butuh sesuatu yang ini bisa nge-trigger para graphic designer ini untuk desainer ya khususnya mungkin ya, untuk akhirnya mereka membaca gitu lewat mungkin medium yang menarik, mungkin awalnya kayak gitu ya Mas. Iya. Iya. Ya mungkin berarti tadi 2000 setelah tadi pulang terus akhirnya bikin terinisiasi untuk akhirnya bikin satu original konten. Itu berarti yang keluar apa Mas berarti? Ini nih ya. Mungkin ya kita akan bahas terkait nanti, mungkin ada beberapa fragment yang udah aku coba tulis Mas ya. Ada FR print, mungkin ada serving suggestion. Terus juga Zin, nanti mungkin dijelaskan double take, co-publishing project sama kios. Nah mungkin berarti yang keluar pertama adalah FR print Mas. For the reading brain. Yang Ini nih. 4 isu ya ini. oh ini ya, oke. Nah mungkin yang pertama yang mana Mas? Yang ini. Ini guys. Iya, ini yang pertama kita ngebahas tentang identitas ya waktu itu ya. Terus yang kedua 2020 kita ngebahas boundaries waktu itu. Yang mana Mas berarti ini ya, biru ya? Iya. Oke. Terus ini yang ketiga, yang keempat belum rilis. Nah, yang keempat kapan berarti Mas? Tahun ini. Kira-kira tahun ini ya. Nah mungkin menarik ini sih Mas, kayak pengen bahas terkait ini. Berarti semua turunan daripada program FR Print berarti ngomongin terkait desain ya khususnya. Mungkin garis besarnya iya. Iya, berarti sorry ini yang pertama tadi apa Mas? Identity ya? Iya. Iya, berarti dari identity dari dari kontributor mungkin Mas ya, yang akhirnya mereka nuangin tulisannya lewat sini gitu. Iya. Sebenarnya nggak semua tulisan lah ya, ada yang foto essay dan lain-lain. Oh iya, nggak semua bentuknya. Ada interview Iya. gitu-gitu. Iya. Iya. Tapi sebagian besar memang lebih ke tulisan. Jadi karena memang ya kebalik lagi ke tujuan awal ya, kayak namanya for the reading, kita pengen membiasakan mungkin ya kegiatan membaca Betul, itu. kegiatan baca ya benar. Nah, terus yang kedua tentang apa ini Mas? Boundaries. Jadi Nah, jadi apa ini berarti boundaries Mas? sebenarnya macam-macam ya, kayak lebih, maksudnya kalau yang pertama kan identitas lebih kayak bisa dibilang ya, Identitas visual mungkin secara sebenarnya lebih luas ya. Ada yang misalkan ngebahas tentang bagaimana kita mendesain diri kita sebagai desainer gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. oh iya. Mungkin yang hubungannya lebih sebenarnya iya secara luas, karena ada beberapa perspektif kayak dari graphic design, ada arsitektur gitu-gitu ya. Oh iya, berarti yang nggak cuma graphic design mungkin berarti Masnya. Iya, kebayang. Menariknya mungkin itu ya, kayak di mungkin di isu pertama, isu kedua lebih banyak kayak arsitek gitu mungkin ya. Kontributornya berarti ya. Iya. Mungkin karena kalau di arsitek kan diskursus kayak gini kan udah lebih subur. Iya. Daripada iya bener. Nah, berarti mungkin yang boundaries ini berarti ngebahas apa Mas? Mungkin secara general gitu. Secara general mungkin lebih ngebahas kayak kita mempertanyakan si boundaries itu sendiri sih, kayak mungkin hubungannya kayak ke praktek-praktek multidisiplin gitu-gitu ya. Sebenarnya boundaries itu ada atau enggak, kalau ada seperti apa, kalau enggak kenapa enggak ada gitu-gitu. Oke. Lebih mempertanyakan sih ya, gitu. Jadi enggak, sebenarnya kalau secara garis besar mungkin buku-bukunya publikasi yang for the reading mungkin bukan sesuatu yang ngasih jawaban sih ya, tapi justru bikin ini ya kayak ya. inspirasi gitu ya, nge-trigger orang untuk akhirnya lebih kepo lagi terkait tulisan yang dibahas gitu ya. Iya. Jadi mungkin lebih banyak mempertanyakan ya, maksudnya bukan artinya isinya pertanyaan, tapi maksudnya dari tulisan itu tuh nge-trigger orang tuh karena ternyata kebayang lebih sebagai pemantik lah, maksudnya ya mungkin sih seperti itu ya. Kayak di isu 1, 2, 3 mungkin juga kenapa tulisan-tulisan atau artikelnya kan cenderung pendek-pendek ya. Jadi berarti kontributornya banyak ya Mas? Mungkin rata-rata belasan pasti ada lah ya, kayak 15, 18, 20-an gitu-gitu pasti ada gitu. Terus ini yang ketiga nih, Nah, yang ketiga, terkait apa ini Mas?
ini mungkin yang cukup apa ya? Kalau secara editorial mungkin menurut gue salah satu yang paling matang gitu ya. Oh iya. Ngebahasnya mungkin lebih ke arah, dan ini juga yang salah satu apa isu yang kita buat cukup spesifik gitu. Oh ini kita mau ngebahas graphic design gitu. Oh ini khususnya yang ketiga Mas berarti ya. Ya walaupun lagi-lagi ada kontributor dari Ya non graphic design mungkin ya. design Iya. gitu ya. Tapi secara garis besar sebenarnya lebih kita diskusi tentang graphic design di Asia Tenggara sebenarnya, atau juga sebenarnya ada global south-nya juga ya gitu. Jadi kalau selama ini misalkan graphic design itu diciptakan sama budaya barat gitu. Iya. Tapi kan di Asia Tenggara pun sebenarnya kan ini berkembang ya. Iya. Disiplin ini gitu. Jadi lebih untuk ngasih lihat sih ya mungkin ya, kalau di Asia Tenggara ini seperti apa sih gitu. Iya. Atau yang ya hal-hal yang menurut kontributor kita ini ternyata termasuk ke graphic design gitu ya. Mungkin Karena mereka bawa ke sini gitu ya. misalkan ada satu researcher, let's say dia nggak ngebahas graphic design per se, tapi lebih ngebahas tentang bahasa gitu. Itu kan Oh iya menarik iya. kan ya graphic design komunikasi gitu kan, bahasa Iya, itu kan iya. ada benang merahnya juga gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu, atau juga ada yang ngebahas tentang care gitu misalkan. Jadi ya mungkin ada Pasti hubungannya mungkin ya. Iya. ke labor gitu-gitu, terus ke cara kayak dari labor maksudnya ke diri kita sendiri lah seperti apa kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya melulu tentang graphic design yang ngomongin let's say apa branding Grafik dan gitu lain-lain. ya kebayang ya. Segala Lebih. yang berkaitan dengan graphic design mungkin di sini ada bahasannya gitu. Ya mungkin secara umum lebih ke hal-hal yang bersinggungan ya dengan desain ya, yang mempengaruhi desain atau yang dipengaruhi ya. Iya, oke. Nah, ini yang keempat ini apa Mas? Berarti yang akan datang. Berarti ini kalau nggak salah kemarin berarti ini si previewnya mungkin Mas ya? Iya. Ini mungkin salah satu yang Boleh prosesnya, liatin ini. Ini previewnya. tapi mungkin nggak akan Yang akan kayak gini ya. Keempat ini yang apa ya? Lebih spesifik lagi Mas ya. Mungkin dari 1 2 terus ada 3 lebih spesifik, 4 juga mungkin lebih Enggak juga sih sebenarnya. enggak juga. Kalau yang keempat sebenarnya lebih ke desain secara umum lagi, balik lagi, tapi sebenarnya kita tertarik di awal, sebenarnya kita tertarik ngebahas tentang edukasi ya. Jadi kayak ini mungkin salah satu yang prosesnya paling lama, itu udah lebih dari setahun sebenarnya. Oh iya. Mungkin karena kita juggling beberapa buku juga, jadi terus waktu itu nyari kontributornya juga kita siapa nih yang kira-kira tepat gitu. Intinya kayak prosesnya lebih lama gitu. Ya kalau isu keempat sebenarnya kita di awal kita pengen ngomongin atau mendiskusikan tentang edukasi ya, desain edukasi, education, tapi khususnya desain gitu, education gitu. Mungkin kalau premis awalnya lebih ke arah, kalau dari pengalaman gue sendiri mungkin lihatnya kayak dari grafik pendidikan, sebenarnya bukan grafik ya, maksudnya pendidikan desain di Indonesia nih dari dulu kok kayak gitu-gitu aja. Iya. Maksudnya kalau dibandingin, atau bukan dibandingin lah ya, kalau misalkan kita ngelihat ke keluar gitu, itu udah sangat mungkin sangat spesifik atau sangat cross disiplin, atau udah jadinya hal yang keseharian gitu lah gitu. Jadi dari situ mungkin kita pengen mendiskusikan tentang itu lah ya. Kalau di Indonesia ini seperti apa? Sebenarnya nggak hanya Indonesia ya, tapi balik lagi fokus kita mungkin lebih ke Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia di dalamnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebenarnya ada kontributor dari luar Asia Tenggara juga ya, dari luar Indonesia sebenarnya. Nah kita hal itu menurut gue penting, jadi untuk ngasih perspektif aja ya. Dalam satu buku lo bisa dapat ada beberapa perspektif, dan ya kayak gitu. Terus dari apa tadi, design education sebenarnya kita makin kesini makin cukup tadi ya memudar mungkin ya, berkembang melebur ya, gitu ya mungkin ya juga ya. Jadi
kalau kita misalkan ketemu dengan ruang rupa gitu, si Mas Asung gitu misalkan. Jadi kalau itu kan juga menarik ya dari praktek-praktek kolektifnya mereka gitu. Ternyata memang kalau di terakhir misalkan mereka muncul di Dokumenta gitu, terus terlihat Meta 15 ya. ya terlihat oh praktek kolektif nih kalau di negara barat sesuatu yang baru gitu. Oh iya ya. Gitu. Berarti Sesuatu yang karena kalau di sana kan tendensinya lebih cenderung untuk mengkategorisasi ya. oh Di iya. kotak-kotakin gitu kayak oh ini kegiatan kolektif nih Iya. seperti ini. Iya. Apa itu kolektif, apa itu bukan kolektif gitu. Sedangkan kalau di Iya. sini Iya kan kayak apa? Maksudnya lebih melebur gitu ya, maksudnya kayak kegiatan kolektif gitu. kalau di sini terakhir mungkin 2 minggu lalu gue sempat ngobrol sama Mas Asun juga di online. Ya menurut dia ya kegiatan kolektif sebenarnya di sini udah sehari-hari banget. Iya gitu. iya iya, gotong royong gitu mungkin ya. Iya. Jadi justru kebalikannya ya. Mungkin kalau di sini tidak terdefinisi, tidak secara apa? Secara baku ya terdefinisikan prakteknya ya. Iya, Maksudnya, iya, ya iya. definisinya pasti ada tapi secara prakteknya mungkin tidak gitu. Iya, 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 Jadi iya. padahal itu udah ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak ruang rupa dan lain-lain mungkin terutama kayak Mas Asung lewat program apa ya dia kemarin Art Lab ya kalau nggak salah terus Unconditional dia juga terlibat di situ terus dia juga berpraktek secara kesenian gitu. Ya memang praktek kolektif itu ada. Jadi mereka cuman meminjam. Iya, iya, iya. Oh, padahal maksudnya lebih OG di sini gitu ya maksudnya. Praktek kolektif ini maksudnya daripada di mungkin khususnya berarti Eropa mungkin masih atau maksudnya non Southeast Asia berarti pada akhirnya mereka bilang bahwa kolektif movement itu sesuatu yang berbeda yang memang ada gitu maksudnya definisinya Kalau ya. di sana kan memang harus dibakukan ya dalam tanda kutip. Oh iya, Kalau di sini kan iya. Melebur aja gitu baru ya. aja Iya, gitu, kayak ya hal yang kayak gitu jadi itu kan jadi sesuatu yang kalau ya balik lagi ke kolektivitas sama ke pendidikan mungkin ya itu kan jadi sebenarnya kan bukan pendidikan gitu ya tapi sebenarnya jadi suatu pembelajaran lah Iya, gitu. iya. Jadi mungkin itu yang lama-lama juga di Federasi 4 ini yang akan datang ini Seru. apa definisinya atau mungkin fokusnya jadi kita ya akan mengcover ada beberapa design education secara formal, informal atau mungkin yang mungkin di lain itulah. Iya, iya, Jadi iya. hal-hal yang seperti itu jadi bukan yang bukan akan jadi publikasi oh ini desain pendidikan desain di Indonesia harus kayak gini bukan yang kayak gitu sebenarnya Iya, tapi iya, lebih iya. Perspektif kontributornya terhadap mungkin pendidikan desain gitu ya. ya sebenarnya nggak harus pendidikan tapi lebih lama-lama sebenarnya lebih ke tadi learning ya mungkin ya Iya, iya, kalau bahasa iya. ini. Jadi, Oh iya. jadi ada yang ngebahas misalkan oh dari seni tari gitu itu juga kalau menurut kontributor kita juga itu adalah desain sebenarnya karena kan Iya, ada yang mendesain koreografi juga gitu betul kan. iya iya. Iya. Ada step by step kayak Iya, gimana di ini kan desain juga. betul setuju. Jadi mungkin lebih ke arah oh sebenarnya desain tuh ada di mana-mana ya. Iya, iya, iya. Di setiap disiplin di setiap pembelajaran tuh pasti ada Iya, sebenarnya. iya, Cuma di iya. sini mungkin kita pengen coba point out ya, oh ternyata di seni tari tuh ada ya. Nanti Iya. misalkan tadi di kolektif tuh ada gitu. Terus nanti misalkan di kegiatan-kegiatan lain sebenarnya ada gitu. Cuman mungkin kalau di sini juga belum. Oh ini kalau desain kan seperti ini gitu. Tapi yang kayak Iya, gitu. iya, iya. Iya. Jadi lebih untuk mungkin kita ya memperlihatkan mungkin ya yang selama ini mungkin kayaknya bukan desain Iya, deh. iya, iya. Padahal maksudnya ya kalau misalkan desain secara praktik mah segala sesuatu pergerakan orang juga ngedesainnya maksudnya solving problem sesuatu gitu kan akhirnya merancang menyusun gitu kan ya iya. Jadi macam-macam sebenarnya kalau sekarang beberapa hari lalu sebenarnya gue baru mulai sequencing juga untuk si bukunya itu. Jadi ada desain education secara formal, ada informal, terus ada yang lain-lain gitu sebenarnya. Terus ya mungkin ada yang pembahasannya tentang relevansi industri gitu-gitu ya, terus etika Seru, gitu, terus iya. apalagi tuh kemarin ada tentang proses salah satunya ada proses autoetnografi gitu-gitu. Terus kalau informal tadi ya kayak secara kolektif, terus mungkin secara dari riset film seperti apa, di seni tari seperti apa gitu-gitu terus dan beberapa disiplin lain lah ya sebenarnya kayak gitu. Ada juga yang memang hubungannya lebih
political ya mungkin ya kayak. Oh, ada juga di sini Mas. Gitu-gitu. Wah, seru. Iya. Misalkan mungkin kalau sekarang juga masih ada definisi expert non expert gitu-gitu. Kalau desainer itu sebagai expert, kalau rakyat manusia manusia biasa orang gitu. awam gitu, orang awam itu sebagai non expert gitu. Tapi sebenarnya kan kita juga bisa belajar dari mereka gitu kan. Gitu lah. Terus ya hal seperti itu ada yang ngebahas misalkan tentang kelas sosial gitu itu juga. Maksudnya kita Seru. dari misalkan suatu periode politik terus hubungannya ke kelas sosial itu juga kita bisa belajar dari situ gitu. Mungkin hal-hal seperti itu sih gitu. Seru. Nah, mungkin berarti secara secara benang merah mungkin FR Print itu ngebahas terkait mungkin ranah desain mungkin ya, benang merah secara generalnya banget gitu Mas pada akhirnya gitu ya. Nah, mungkin berarti ini rilisnya kapan Mas berarti? Estimasi pokoknya tahun ini aja. Iya, harus keluar. Oke. Iya, menarik FR4. Nah, tadi mungkin bahas terkait salah satu original konten dari FR adalah FR Print. Selanjutnya mungkin ada juga serving suggestion ya Mas. Nah ini juga mungkin salah satu tuh yang akhirnya aku setelah BDB gitu ya. Terus akhirnya setelah aku nge-follow Instagramnya FR, keluarlah serving suggestion gitu. Nah mungkin ini juga menarik Mas karena mungkin yang sebenarnya aku belum pernah baca. Cuman kayak ngelihat sekilas gitu kayak mungkin ini berkaitan sama ngebahas terkait F&B nggak sih Mas maksudnya ya. Nah ini juga menarik kayak pengen tahu sih sebenarnya kenapa akhirnya ada serving suggestion gitu. Iya, kenapa ada serving suggestion? Mungkin ada dua cerita ya. Satu, emang kita demen aja makan. Iya. Setiap ya makan dan lain-lain. Setiap misalkan meeting gitu ya atau apa itu pasti ada makanan. Entah mungkin sambil makan atau apa. Iya. Gitu. Satu dua itu juga mungkin bukan mungkin sih emang dari si print 1 2 3 itu pasti ada satu atau dua lah artikel yang memang ngebahas tentang food gitu ya, makanan. Jadi misalkan kalau di isu pertama ada book recommendation tentang ada tentang makanan sebenarnya tapi lebih ngebahas cerita-cerita atau perspektif di balik itu ya. Tadi ada perspektif sosial politik, histori gitu dan lain-lain. Terus di isu kedua ada yang ngebahas tentang kalau nggak salah mungkin garis umumnya mungkin tentang packaging gitu. Terus yang ketiga tuh ada tentang vernakular gitu. Vernakular dari Bahan makanan mungkin ya. Gerobak-gerobak. Oh gitu, iya. gitu. Jadi nah di setiap isu itu yang salah satu yang selalu ada gitu itu ya topik-topik tentang makanan. Jadi kita ngelihatnya kayaknya memang ada minat ya dari orang-orang tentang atau berangkat dari makanan ya. Mungkin jadi satu hal yang emang keseharian kan. Maksudnya kita setiap hari makan mungkin 2-3 kali gitu atau lebih gitu kan. Jadi sesuatu hal yang memang kita alami gitu sehari-hari. Dan gitu. sangat bersinggungan juga gitu ya. Dan setelah kita pertimbangin juga mungkin kita ngelihatnya juga ini satu entry point yang lebih natural gitu ya daripada desain gitu. Maksudnya kalau desain kan lo harus tadi ya banyak lah definisinya, tapi kalau makanan kan semua juga maksudnya makan gitu caranya ya. Walaupun memang kalau secara editorial mungkin kita kalau format kita sebutnya lebih ke majalah sih ya. Jadi sebenarnya decision itu sebenarnya mungkin lebih ke sebenarnya kita secara periodikal ya, tapi makanya muncul kayaknya menarik ya kalau dibikin formatnya majalah gitu. Dan juga kalau serving suggestion kan kita juga pengen mungkin secara presentasi, secara pembawaannya lebih santai mungkin ya dibanding si Further Reading Print itu yang kebayang. Kalau beberapa orang mungkin untuk Further Reading Print cenderung lebih berat gitu lah.
Jadi format majalah ini sebenarnya ya ini ide-idenya mungkin lebih dari kayak majalah-majalah jadul ya, yang karena kita nyari juga kira-kira format apa ya yang sesuai sama produksi kita Riso itu gitu. Jadi salah satunya ya majalah-majalah lama lah gitu yang mungkin cuma 1 warna 2 warna gitu. Iya, kebayang. Nah terus sebenarnya iya kita bikinnya sebagai majalah sebenarnya untuk men-challenge diri kita sendiri ya, kayaknya bisa nggak kita bikin satu yang konsisten keluar terus gitu. Sebenarnya awal dari situ. Terus juga 2 kita pengen secara pembawaan lebih santai, lebih lebih casual gitu mungkin casual ya. gitu. Terus dan lebih maksudnya bisa aja mungkin hal-hal yang dianggap agak sepele gitu ya kita masukin juga gitu. Jadi berbanding cukup bukan berbanding terbalik ya, tapi ada pembedanya lah sama si pada reading print gitu. Jadi mungkin dua-duanya jadi saling melengkapi ya. Satu lebih kebayang. Iya, jadi sebenarnya kita meminjam format majalah itu. Jadi kita coba balik lagi kalau artbook ya misalkan kita meminjam format majalah terus kita lihat ada apa aja sih ya gitu di majalah itu. Kayak ada interview, ada surat pembaca gitu. Misalkan surat pembaca kalau di Surfing Station kita kasih namanya aftertaste gitu-gitu. Kalau di majalah makanan ada resep gitu, kita bikin ada resepnya gitu. Jadi tapi memang balik lagi segmen-segmen ini sebenarnya ya cuma wadah aja. Jadi tergantung dari kontributor ya. Mau bikin resep tapi ternyata bukan resep makanan tapi misalkan resep apa kayak jadi. Ya kebayang. Seru. Dan kalau di Surfing Station kita juga ada beberapa kita sebutnya resident editor ya. Jadi ini sebenarnya kontributor tapi yang lebih frequent gitu. Dan mereka biasanya ngedevelop beberapa seri gitu ya, gitu di dalam si Surfing Station gitu. Terus mungkin kurang lebih gitu. Kita kalau Surfing Station meminjam format majalah itu untuk ya melakukan sebuah editorial lah gitu tentang makanan sebagai topik utama, topik pembuka mungkin ya, gitu. Berarti ini juga udah 2 kali Mas ya dalam mungkin ini 2022 2023 mungkin berarti setahun sekali kah berarti ya? Nanti ini juga akan sekarang oke. Seru. Itu mungkin selain daripada Surfing Suggestion juga setelahnya mungkin ada Zin. Mungkin kemarin Mas Januar sempat ngobrol sama aku adalah ini salah satunya Mas ya. Ini salah satu zin yang mungkin keterlibatan kita cukup luas ya. Kalau zin lain sebenarnya ada kayak di pertama kita bareng Fries and Sauce gitu kan. Terus kedua kita kerjasama dengan Gold Matter, tapi untuk kedua zin itu mungkin role-nya for the reading lebih ke co-publish sama ke publisher gitu. Jadi kita nggak terlibat secara aktif di dalam penentuan atau arahan konten gitulah, arahan editorial gitu. Tapi yang lain misalkan termasuk ini dengan almarhum ini gitu. Zin tadi juga waktu itu tadi juga baru nanya ke Mas Januar dengan Zin mendiang Mas Ameng. Iya, itu juga proses dua ini mungkin yang prosesnya cukup ekstensif ya. Kayak misalkan nih kalau bareng Ameng waktu itu sebenarnya berbarengan sama solo pameran dia di si Contemporary. Jadi kita mengolah arsip 20 tahun arsipnya dia. Selain yang dipamerin gitu ya. Jadi selain sebagai karya kita olah di sini. Gitu. Wah, seru. Jadi, dan itu pun juga prosesnya cukup menarik karena kalau kita ngerti gambar-gambarnya Ameng kan itu cukup singular ya. Jadi maksudnya gambar satu sama yang lain tuh nggak berhubungan gitu. Jadi dia selalu bercerita di dalam satu gambar itu, nanti ditambah tulisan dan lain-lain. Tapi kalau di Zin ini kita bareng Ameng juga waktu itu mencoba bikin narasinya gitu ya, sequence-nya gitu kayak gimana. Jadi kita bareng-bareng dia ya kita ngulik tuh arsip selama 20 tahun seperti apa, terus kita pilihin, kita urutin, terus kita edit atau kita sensor ya. Jadi ada beberapa part yang memang kita ilangin. Kita ilangin bareng, maksudnya dengan bareng ya. Beberapa elemen-elemen yang ada yang kita ilangin supaya ini dari gambar satu ke gambar lain menyambung. Masih berkorelasi. Jadi mungkin ini salah satu
apa outputnya yang cukup ini ya, cukup apa menarik ya, paling nggak buat gue pribadi gitu. Jadi apa gimana kita bisa istilahnya kayak menarasikan karya-karyanya ya. gitu. Kalau yang Seru. Berarti Iya, tapi kalau ini di ini nggak mas? Dikomersilkan kah? Ini? Jadi kalau ini sebenarnya ada dua edisi ya. Satu edisi biasa, jadi yang kita print biasa aja. Terus ini edisi Collectibles mungkin lebih ke special ya. Jadi yang covernya Frame memang gini itu ya. original drawing. Jadi Oh iya original maksudnya pas drawing ngeliat ini tadi kayaknya ini ya gambaran langsung mungkin ini, maksudnya. iya. Terus ini ya gambarnya memang di gambar ketika di pameran sih. Jadi selama periode pameran kadang-kadang di opening kita sebenarnya ada apa ya kayak Ya, izin live launching gitu lah, ya. live drawing gitu. Tapi selain itu ya Ameng datang terus Gambarnya. Wah seru. Terus ini juga karena spesial, terus waktu itu kita mikir-mikir apa, gimana ya supaya si Zin ini bisa work sebagai artwork juga waktu itu sih sebenarnya mikirnya sebenarnya. Iya. Terus jadi iseng-iseng Ya kita pada akhirnya nyoba dibikin gitu. di frame gini ya. Seru. Kalau buat yang special edition ya, jadi bisa kita apa? Ya arsip yang iya kebayang mas. Oh ini Zin iya tapi artwork iya gitu. Oh, iya. Karena mungkin lebih kita ngerespon ke apa original drawingnya itu tadi. Gitu Iya sih. iya. Seru. Gitu. Kalau yang ini berarti mas? Nah ini juga maksudnya menarik adalah berarti masih ngangkat terkait Southeast Asian Soal types isi mungkinnya juga. ini. Tapi ini salah satu, ini mungkin yang spesifik lah ya. Jadi ya kalau gue dari dulu memang ada ketertarikan ke tipografi ya. Jadi ini mungkin jadi apa ya, ini kita sebutnya Southeast Asian types. Jadi lebih kita pengen nge-highlights gitu. Maksudnya di Asia Tenggara yang sebenarnya sejarah apa kaya ya, sejarahnya kaya, budayanya juga macam-macam banget gitu. Iya. Dan kalau kita ngeliat tiap-tiap negara punya mungkin Punya identitasnya masing-masing mungkin ya secara kayak type scriptnya mungkin ya. gitu, Iya. Aksara punya aksara ya, kayak di Indonesia ada berapa aksara lah, Batak, Jawa, Bali, Iya. macam gitu terus. Jadi tapi masih sangat sedikit apa materi publikasi atau materi literasinya gitu ya. Ya, Jadi iya bener di sini- iya. dan sama juga ya Zin ini juga berangkatnya dari type design, tipografi, tapi kita juga apa mendiskusikan hal-hal yang lebih luas sebenarnya, kayak ada sejarahnya misalkan heritage seperti apa gitu. Terus ada yang misalkan ngebahas tentang pendidikan apa type design juga seperti apa gitu-gitulah. Oh berarti seru. Berarti tapi ini berarti kontributornya siapa mas? Mungkin kalau Zin yang ini. Cukup banyak sih, mungkin ada. Oh ini hampir 20-an enggak lah ya. iya. Oke mungkin berarti ini mah maksudnya si kontributornya banyak juga ya, mereka mungkin juga punya perspektif terkait type yang mereka diskusikan di sini mungkin ya mas. Iya. Oke. Berarti Zin 2 berarti mas ya? Lebih sih. Oh lebih Berarti sebenarnya. berapa tuh? 3, 4. Ada lagi nggak berarti? Empat, Selain yang mana lima. lagi mungkin mas? Terakhir, ini yang Ameng reguler. Oh ini juga ya? Jadi itu yang emang udah di print lah gitu. Oh iya. Oh berarti mungkin Zin, maksudnya juga selain tadi daripada tadi FR Print dan Service Suggestion juga mungkin Zin jadi sesuatu produk, bukan produk ya, mungkin salah satu luaran FR mungkin mas ya. Iya, Terkait mungkin khususnya mungkin lebih ke konteksnya disesuaikan sama kontributornya ya. Kalau Zin mungkin lebih cocoknya kolaborator ya, karena Iya, sorry kolaborator ya. memang kita directly apa kerja bareng dia gitu. Kecuali yang Zin type mungkin ya itu kan Iya. juga formatnya antologi apa semacam bunga rampai gitu, itu kontributor. Terus Kebayang. sebenarnya yang satu lagi ada seri namanya apa double take ya. Double take ini. Ini kalau nggak salah baru mas ya? Ini juga baru rilis tahun lalu ya. Kalau double take. Ini apa berarti double take? Berarti nah iya maksudnya aku kepo ini sih mas, kayak pas kemarin buka IGFR atau ada ini khususnya si On Vice ini, itu berarti ini ngebahas terkait apa berarti mas? Oh ini seru. Kalau double take sebenarnya ini salah satu imprintnya for the reading. Terus
yang nge-lead projectnya sebenarnya editor kita Almer namanya, Almer Mikhail. Itu mungkin ya berangkat dari ketertarikan dia lah ya ke apa, ke literatur ya, bacaan-bacaan yang lebih literatur gitu. Maksudnya selain apa namanya, selain desain gitu, ini mungkin jadi salah satu genre lain yang kita coba explore gitu. Kalau sekarang sih kita sebutnya ini salah satu imprint ya Further Reading yang mungkin fokusnya lebih ke creative writing gitu. Iya, jadi berarti mungkin konteksnya lebih luas lagi ya, karena juga kolaboratornya mungkin punya konteks bebas aja gitu mungkin Mas ya, untuk akhirnya dibahas mungkin dimasukin di si double take ini. Dan namanya mungkin kenapa double take Mas? Apa? Kayak seru namanya double take gitu. Itu sebenarnya cukup panjang ya. Ini prosesnya kayak kita sempat gonta-ganti. Namanya tuh berarti. Mungkin lebih ke arah apa sih? Ini kita ngebahas topik-topik mungkin yang apa? Mungkin jarang terbahas atau mungkin ya memang nggak secara nggak ada yang bahas ini, mungkinnya gitu malahan. Nggak ada yang bahas sih, tapi jarang atau sebenarnya kita udah obrolin tapi nggak pernah kita highlight gitu ya mungkin yang tadi iya. Gitu kan. Maksudnya kita ngelihat lagi ke hal tersebut gitu seperti apa gitu. Iya, seru. Berarti ini ada berapa kontributor? 2 Mas ya? Kalau ini banyak 11 kayaknya. Kalau ini 11. Jadi ya dan pembahasannya kan lebih luas lagi ya. Jadi ini mungkin salah satu apa series kita yang mungkin bisa dibilang nggak ada hubungan sama desain gitu. Iya. Walaupun ya lebih apa namanya, lebih coba untuk menampung dan juga coba untuk maksudnya ya menampung dan mengeluarkan sesuatu yang mungkin konteksnya sangat beragam gitu mungkin ya Mas. Ya, walaupun mungkin apa kontributornya pun juga ya ada lagi ya kayak desainer mungkin terus apa penulis atau misalkan apa namanya kritik seni gitu ada juga. Nah mungkin setelah double take menarik juga mungkin kemarin Mas Januar sempat bahas terkait ini berarti co-publishing Mas ya. Berarti ini mungkin co-publishing dan translation ya. Ini menarik juga sih Mas, kayak mungkin ini yang Mas Januar cerita ini apa dia akhirnya tertarik sama Evar itu bukan sih Mas? Ini yang dia baca apa namanya, baca salah satu Evar print terus akhirnya dia ngontak. Gue nggak tahu sih itunya, tapi gue ketemu si Edition Taube ini itu di sebenarnya kita kontak-kontakan tuh waktu itu karena kita sama-sama ke New York Art Book Fair waktu itu. Cuman kayaknya kalau New York Art Book Fair kan cukup besar ya, besar banget sih. Ada sekitar 300 eksibitor, terus 4 lantai, jadi mungkin kita nggak sempat ketemuan di situ. Terus seminggu setelah itu kita lanjut ke Tokyo Art Book Fair. Nah ternyata apa? Gue satu hotel sama dia, jadi ketemu di lobby gitu. Tapi sebelumnya emang udah kontak-kontakan lah. Jadi kalau asumsi gue sih kayaknya dia memang kalau ini kan sebenarnya apa? Salah satu karyanya David Horowitz ya, seniman konseptual dari Amerika. Memang di awalnya bikin apa buku instruction based gitu. Jadi judulnya How to Shoplift Books. Yang edisi pertama ini memang diterbitin sama Edition Taube dan Printed Matter gitu. Terus sejak itu project ini diterjemahin mungkin lebih dari 30 bahasa ya gitu. Terus kalau asumsi gue sih kayaknya Edition Taube ini memang sering ikut Art Book Fair, terus kayaknya iseng aja nge-scroll, ini ada orang dari Indonesia, kita belum ada buku terjemahan Indonesia gitu sih. Terus pada akhirnya langsung ngontak ke FR mungkin Mas ya. Terus kita ketemu ngobrol-ngobrol terus jadi satu hal baru mungkin yang kita eksplor ya kayaknya. Misalkan ngebahas desain, udah ngebahas tentang food, udah makanan gitu kan, terus ke satu hal mungkin yang hubungannya lebih ke literatur gitu ya. Terus ini kan secara genre kan juga sebenarnya ya artis book iya, tapi mungkin bisa jadi satu karya tulis sendiri sebenarnya dalam tanda kutip ya, karya tulis gitu. Terus itu kalau untuk ini sebenarnya kita kerja bareng Ibrahim Sutomo Ibam. Jadi dia, gue lupa sih si Ibam itu dia kurator atau
apa di Salihara gitu, tapi dia gemar menulis gitu. Terus ketika ngobrol ya ada ketertarikan lah, terus jadi kita kerjain bareng. Jadi ini salah satu pilot project kita mungkin ya, yang hubungannya ke terjemahan sama ke co-publishing itu sendiri sih gitu. Iya, karena maksudnya menarik sih Mas, maksudnya kalau misalkan ngomongin terjemahan gitu, maksudnya juga perlu satu bukan disiplin, mungkin satu individu khusus mungkinnya atau departemen khusus untuk akhirnya dia mengkomunikasikan maksud dari bahasa yang sebelumnya gitu. Maksudnya jadi sesuatu yang seru gitu. Nah mungkin salah satunya di buku ini Mas ya, yang akhirnya juga bahasanya lebih maksudnya lebih di redesign mungkinnya bahasanya oleh Mas Ibam untuk akhirnya jadi lebih nyampe gitu sih maknanya mungkin ya. Mungkin ya di project ini mungkin kita belajarnya lebih ke apa ya, secara garis besar mungkin lebih ke contextualizing gitu ya. Jadi dari satu bahasa terus ke bahasa lain kan kita harus paham nih kayak dari bahasa apa yang disampaikan gitu ya. Iya, apa yang disampaikan secara harfiah atau paling enggak apa ya, maknanya nih sebenarnya apa ya gitu. Kalau maknanya kita tahu kan sebenarnya bisa kita terjemahin terus kita twist sedikit gitu. Tapi masih dalam konteks yang sama gitu. Mungkin yang kita pelajarin dari situ sih kalau dari project ini gitu. Kayaknya juga jadi apa ya? Ya menarik juga gitu ya. Maksudnya buku-buku art atau buku-buku desain kan mungkin juga bukan masih jarang sih ya, tapi terutama mungkin yang hubungannya ke bukan buku art ya, tapi lebih ke artist book ya, kayak gitu yang terus ada terjemahannya itu kan masih jarang tuh kayak gitu, karena memang mungkin kalau artist book ya sebenarnya jarang juga sih yang base-nya teks gitu ya mungkin ya kayak gitu. Seru. Nah, mungkin setelah co-publishing co-publish ini mungkin tadi Mas ya? Mungkin yang aku tangkap kemarin itu pas bulan pertama saya kayak berarti semua output ini mungkin dikategorikan dalam satu payung lagi namanya kios itu nggak sih Mas? Saya menarik bahas kios sih kayak waktu itu ingat banget kios yang kalau nggak salah launching yang di Grammars. Terus ingat kayak ternyata kios itu memang mungkin secara aku nangkapnya dari kebahasaan itu kios kayak memang satu kios gitu yang akhirnya menyediakan mungkin printed matter dari mungkin beberapa publishing gitu. Ya kalau kios sebenarnya bisa disebut mungkin jadi satu inisiatif kita untuk gimana kita mendistribusikan terbitan kita lah kayak gitu. Jadi kan mungkin balik lagi ke infrastruktur atau fasilitas untuk distribusi dari artbook atau buku-buku independen itu sendiri yang kalau menurut gue di Indonesia masih minim ya. Bener. Jadi terus kita ngeliat juga cukup banyak toko-toko buku misalkan itu yang ya semakin kesini semakin berkurang gitu kan. Jadi waktu idenya mungkin cukup simple yang kayak gimana ya kita bisa bikin satu inisiatif yang istilahnya kayak men-challenge kondisi yang sekarang gitu lah. Jadi satu tadi distribusi yang ya mungkin untuk bahasa gampangnya susah gitu di sini. Terus dua yang susah itu juga karena toko buku nih makin dikit gitu. Jadi dari situ kita ya mulai waktu itu awalnya memang di Grammars ya. Jadi yang sebagai awalannya waktu itu, terus dari situ mulai kita kolaborasi juga ke toko-toko lain gitu, bahkan di luar Bandung gitu. Terus mungkin nggak hanya toko tapi misalkan ke galeri gitu atau sempat bareng misalkan di kafe-kafe gitu. Jadi kita coba mungkin istilahnya kayak mendekatkan buku-buku kayak gini nih gitu. Lebih ke buku-buku kayak gini gitu. Buku-buku kayak gini kita coba deketin ke pembacanya lah gitu. Mungkin yang sebenarnya kan pembaca kan bisa
banyak macam ya, maksudnya satu nih pembaca kan yang memang udah tahu gitu kayak oh gue suka baca buku Iya. sejarah, baca buku apa karena mereka udah pernah baca gitu. Tapi kan ada juga pembaca sebenarnya yang emang belum ketemu aja nih buku-buku Iya, ini gitu. iya, Nah itu iya. yang kita pengen coba gitu. Kalau udah kita ketemu ini mereka sebenarnya tertarik atau enggak dengan buku-buku kayak gini gitu. Terus Iya. dari situ juga apa? Mungkin salah satu apa ya inisiatif kita juga untuk waktu itu kondisinya kita udah sempat ikut beberapa art book fair gitu di luar Indo waktu itu 2019 sampai 2021 ya kalau nggak salah atau 22 deh. Jadi si kios ini jadi salah satu inisiatif kita untuk apa ya istilahnya kayak apa namanya assessment kali ya, assessment dari oh yang kita udah bikin apa terus kita coba gabungin nih, kita coba barengin sama buku-buku yang buku-buku luar terutama yang mungkin ini jadi buku-buku yang memang ini mungkin di awalnya jadi inspirasi kita atau apa reference kita gitu ya. Bisa nggak sih kita bikin buku yang punya kualitas seperti itu gitu lah. Jadi Seru. terus dari situ mungkin kalau sekarang mungkin juga ada beberapa buku lokal yang mulai kita coba masukin juga ya gitu. Jadi buat istilahnya jadi kayak kalau kios mungkin secara singkat Jadi platform sendiri juga padahal maksudnya akhirnya pada akhirnya dan maksudnya keluar daripada FR akhirnya dia punya satu tujuan mungkin visinya juga dengan FR mungkin sudah mempunyai visi sendiri mungkin ya kios Mas yang pada akhirnya mungkin dia lebih kayak berarti dia coba untuk memfasilitasi terkait buku-buku kayak gini gitu tadi maksudnya. Sebenarnya kalau singkatnya mungkin ya kios ini salah satu strategi distribusi kita sih gitu. Oh iya. Secara mungkin kalau sekarang secara lokal ya. Jadi kita bisa aja nanti kerjasama dengan toko buku gitu. Terus kita mengisi satu section dengan buku-buku art, buku-buku desain gitu-gitu. Jadi kalau kita jadi salah satu strategi supaya kita bisa apa ya? Mungkin lebih visible ya dibanding misalkan kita taruh mungkin titip jual ke satu toko cuma 1-2 judul gitu. Nanti tenggelam gitu istilahnya kan. Dari buku banyak gitu kan. Kalau kayak gini kan kita misalkan sempat juga waktu itu pop up di Futurama kita punya satu section sendiri gitu, punya satu rak yang memang kita isi produk-produk kita sendiri. Jadi dari buku-buku yang kita kurasi, buku-buku yang kita terbitin atau sampai ke merch ya gitu, merch yang merch dari kita sendiri, merch yang kita kerjasama dengan brand atau tempat terkait gitu-gitu lah. Nah, ya berarti mungkin kios jadi tadi benernya mungkin jadi salah satu strategi distribusi ya untuk akhirnya menyampaikan semua output ini ke audiensnya mungkin kayak gitu ya. Iya kayak ada nih buku-buku kayak gini. Iya, kebayang. Gitu. Nah, mungkin tadi sedikit ke highlight terkait ada kolaborasi Mas dengan tadi mungkin dimention Futurama. Ini jadi satu fragment atau satu turunan yang seru lagi daripada FR selain mungkin as publisher mungkin kalau untuk media ini gitu ya. Berarti sebagai entitas yang juga memang bisa untuk akhirnya berkolaborasi gitu ya. Dan mungkin kayak aku beberapa kali ngeliat di IG-nya FR kayak ada satu aktivasi apa ya yang pamernya tuh apa Mas? What apa ya? Maksudnya pada akhirnya kayak satu aktivasi ini jadi sesuatu yang seru gitu. Maksudnya purpose-nya adalah berarti sudah bukan lagi berkolaborasi tapi bukan dalam bentuk printed matter mungkin ya. Pada akhirnya mungkin nama Futurama waktu itu bikin tease juga ya. Iya. Barang Futurama nih. Sebenarnya balik lagi ya kayak ke tujuan awal kayak Deliver Daily kan pengen ngajak orang-orang terutama desainer mungkin ya sekarang mungkin udah lebih luas lagi untuk membiasakan membaca lah mungkin sederhana itu sebenarnya. Terus kalau merchandise sebenarnya dari awal sebenarnya kita udah dari Fredering 1 kita udah sempat explore lah. Jadi waktu itu masih cukup idealis dalam artian kita coba cari premisnya mungkin lebih ke kayaknya balik lagi ya kayak ke publishing sendiri kan sebenarnya nggak melulu
mentok di produksi Mungkin ya, cetak gitu ya. iya. Jadi balik lagi ke definisi yang lebih luas kan membuat ya sesuatu ke publik gitu lah. Intinya kan sebenarnya garis besarnya itu gitu. Terus jadi kita coba ekspor kalau misalkan selain buku, selain hal yang print kita bisa bikin apa sih gitu yang masih ada hubungannya ke satu ke brand, terus dua ke tadi kegiatan membaca itu sendiri ya. Jadi awalnya kita bikin mungkin merchandise yang memang kita sebutnya dulu melengkapi complementing dari Membaca ya? kegiatan membaca. Iya. Jadi seperti kita bikin makanan waktu itu cookies gitu. Untuk Jadi biar sambil baca ya, gitu. lu sambil baca sambil ngemil gitu misalnya. Terus Iya. apalagi ya? Dulu ada juga bikin scented candle gitu ya. Itu cukup populer enjoy tuh. gitu ya untuk- Misalkan tapi juga kita tarik lagi hubungannya ke editorial ya. Misalkan kalau scented candle waktu itu buat isu kedua kalau nggak salah. Jadi kenapa kita ambil scented candle sebenarnya berangkat juga dari Temanya mungkin. temanya boundaries gitu. Jadi Ah. ya sederhana kalau scent gitu, aroma itu kan nggak hanya terpaku di satu tempat kan, tapi transcend boundaries lah. Ya, mungkin istilahnya iya. gitu. Oh, iya. Pada akhirnya jadi si complementing merchandise-nya adalah masih berkaitan juga sama konteks si isunya berarti ya. Iya. Bahkan sampai ya kita dari isu pertama sebenarnya juga bikin ada namanya ya mixtape lah ya, tapi kita sebutnya Furthering Sounds waktu itu. Jadi premisnya juga sama sebenarnya, pengen bikin ya lu baca sambil dengerin ada background sound gitu, Iya. musik gitu lah. Walaupun mungkin mixtape-nya nggak background sound banget gitu. Masih ada yang nyanyinya gitu ya. Tapi di beberapa mixtape-nya itu juga dari si kolaborator kita juga jadi jadi mungkin outlet juga buat mereka untuk istilahnya kayak ngembangin lagi dari editorial kita gitu loh. Jadi jadi satu, maksudnya nggak hanya musik-musikan Ya, atau iya, kebayang. bunyi-bunyian yang tapi ada arahannya gitu. Jadi Iya, jadi berarti mungkin itu ya berarti FR mungkin selain daripada ya tadi juga mungkin publishing platform gitu ya. Jadi pada akhirnya selain daripada media cetak ini adalah segala yang berkaitan sama balik lagi ke visinya, berarti maksudnya segala yang berkaitan sama kegiatan membaca gitu, buku, itulah yang akhirnya jadi satu turunan daripada si movementnya FR mungkin ya pada akhirnya gitu. ya kurang lebih seperti itu. Walaupun Iya. lama-lama memang juga kita bikin yang Sendiri gitu ya. basic Iya. aja, kayak misalnya kaos tote bag gitu. Nah, mungkin setelah kita ngomongin terkait si tadi turunan-turunannya, ke depannya mungkin FR akan ada sesuatu yang baru apa gitu kira-kira Mas? Maksudnya kayak mungkin kemarin kita sempat ngobrol terkait audiobook yang mungkin jadi fragmen yang sangat seru sih. Kayak maksudnya berarti kan yang tadi akhirnya aku tangkap dari pembahasan Evra kan berarti semua terkait sama kegiatan membaca, termasuk juga mungkin adalah audiobook tuh satu kegiatan membaca yang mungkin tidak membaca gitu, tapi akhirnya berkaitan sama buku gitu. Ya kalau audiobook sebenarnya ide lama cuman memang belum tereksekusi lah gitu. Sebenarnya itu juga mungkin salah satu cara kita untuk kalau dulu sebenarnya idenya berangkatnya dari kita nyetak kan nggak murah ya sebenarnya. Makanya kita juga kenapa ke risograf, karena juga alternatif lah waktu itu. Yang jadi alternatif cetak yang kita bisa afford gitu waktu itu ya. Terus dari situ jadi sempat muncul kayaknya kalau ada platform lain gitu selain cetak gitu. Bisa Menarik kita ya. ekspor. Terus jadi waktu itu sempat kebayang si audiobook dalam tanda kutip ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya kita dulu pernah buat semacam di studio ya, di Each-Other kita pernah buat newsletter kayak spoken portfolio gitu. Jadi waktu itu kita cuma pakai Google Translate, terus kita mendefinisikan portfolio kita secara verbal. Secara verbal ya. Let's say kayak ini buku On Vices ini
ukurannya 16 cm kali berapa ini ya, gue lupa. Berapa lah? Iya, iya. Oh, ini covernya merah. Oh, merah pakai apa, verbal ya. ada berapa halaman, ada berapa kontributor. Terus kontributor ini ngebahas tentang apa gitu. Oh iya, jadi biar maksudnya kebayang ya si visualnya dari audio itu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Terus memang belum kejadian sebenarnya kalau ada audiobook itu. Tapi kalau hal-hal lain sebenarnya, kalau sekarang sebenarnya kita atau paling nggak dari guanya mungkin lebih mencoba apa ya, istilahnya kayak ngerapiin ya dari sifat dari reading ini satu. Karena ya di awal-awal kita cukup banyak ekspor, terus kita ngeliatnya oh cukup banyak ya ternyata gitu. Terus mulai kita reassess lagi mana yang works, mana yang enggak, atau misalkan oh kalau ini works gimana kita bisa tingkatin lagi, kalau enggak misalkan gimana kita bisa improve kayak gitu lah. Mungkin lebih hal yang kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau dari gue pribadi sih gue lebih pengen untuk fokus ke editorial ya sebenarnya. Jadi karena memang balik lagi sebenarnya dia dari respon ke publik atau respon ke pembaca ya sebenarnya, kayak ketika orang tahu oh ini for the reading, pasti mereka nyarinya tuh buku-buku bacaan gitu. Iya. Kita ya dulu sampai sekarang juga masih ekspor yang mungkin apa drive-nya lebih ke visual dan lain-lain, mungkin itu apa ya jarang sebenarnya, tapi ya sesekali kita lakuin lah. Kayak misalkan kita ada satu program juga sama galeri untuk fokusnya ke visual art print gitu. Itu juga hal-hal yang mungkin nanti lama-lama akan yang hubungannya ke visual akan kita drive ke situ. Terus kalau for the reading mungkin secara apa publikasi, secara penerbitan mungkin akan lebih fokus di situ ya. Atau bahkan ada rencana juga mungkin lebih untuk sebagai penerbit ya, dalam artian kita menerbitkan satu karya, mungkin seniman, mungkin penulis, atau mungkin desainer apa gitu. Jadi bikin buku tentang mereka gitu. Seru. Jadi yang lebih one on one gitu mungkin ya ke depannya gitu. Tapi yang series sih tetap pasti kita eksplor gitu lah. Mungkin sepertinya kita sudah memasuki waktu-waktu terakhir Mas. Mungkin kayak pengen tahu sih mungkin harapan atau kayak mungkin satu ya mungkin maksudnya satu statement terkait scene print di Bandung mungkin ya, lebih lingkup lebih terkerucutnya gitu ya. Kayak apa yang mesti dilakukan gitu maksudnya untuk akhirnya membuat scene print ini mungkin lebih seru gitu kebayangnya. Meramaikan dunia kancah perprintan gitu. Apa ya? Mungkin salah satu aktivasinya mungkin ya diharapkan semakin mungkin setelah adanya podcast ini gitu Mas di Norm terbentuklah mungkin pengen ada satu aktivasi atau apa untuk nge-trigger orang-orang gitu. Kayak apa mungkin yang diharapkan kalau balik ke scene apa publishing gitu ya mungkin ya. Kalau di Indo mungkin atau di Bandung khususnya mungkin ya. Sebenarnya kan masih cukup apa ya, bisa dibilang cukup sporadis ya. Jadi dalam artian apa? Maksudnya mencar-mencar, sama secara prakteknya juga belum jadi sesuatu yang ya mungkin singkatnya kayak lo kalau nerbitin lo bisa hidup atau enggak gitu. Maksudnya jadi makanya banyak yang mungkin kalau gue ngeliat sifatnya lebih ke musiman ya, bukan dalam artian yang jelek, tapi maksudnya orang-orang yang ini sebenarnya mereka pengen bikin tapi nggak ada platformnya gitu. Jadi ketika misalkan dulu sempat ada art book fair dan lain-lain, ketika ada momennya, ada eventnya, ada platformnya, orang-orang berbondong-bondong bikin gitu. Pada saat itu tapi nggak ada gitu ya. Tapi mungkin yang tadi gue bilang sporadis itu juga secara prakteknya ya, maksudnya bukan suatu praktek yang berkelanjutan gitu. Jadi si orang-orang atau entusias ini gitu. Jadi itu satu. Terus dua tadi kan maksudnya secara industrinya sendiri, ekosistemnya ini kan juga memang
kalau untuk let's say kita bicara art book gitu ya, sebenarnya kan masih baru banget. Jadi sebenarnya belum terbentuk gitu. Justru kalau gue denger sih akan cukup banyak kegiatan-kegiatan event-event tentang buku ya ke depannya nih. Jadi kayak Zine Fair, Zine Festival itu kan juga mulai bangkit mulai lagi. Ada, Jadi mereka sebenarnya lebih ada dulu dari sebelum Art Book Fair lah, tapi si Zine Festival ini cuman mungkin kan ya ada pandemi dan lain-lain itu sempat vakum, terus mungkin dari tahun lalu mungkin ya cukup mulai bermunculan lagi tuh. Mungkin ya bisa dibilang mungkin setelah pandemi sebenarnya ada, kalau gue ngeliatnya trennya printed matter ini cukup digemari lagi gitu. Jadi secara sebenarnya sih ya kalau memang kita bisa maintain sustainability-nya mungkin ya baik dari pelakunya atau dari industrinya ya kayak gitu, itu akan lebih bagus lagi gitu. Menghidupkan gitu soalnya maksudnya Terus mungkin kalau secara mungkin pedoman yang gue pegang dari dulu kalau untuk bikin print ya, karena kan bikin print satu costly, maksudnya nggak ada modal gitu ya untuk akhirnya walaupun sebenarnya bisa diakalin ya, lu bisa siasatin lah, kayak misalkan kalau kita mungkin startnya dari riso gitu, itu yang bisa kita afford. Terus mungkin 2 juga ketika lo bikin print kan behavior kan berbeda sama digital gitu. Kalau digital mungkin lebih temporal, dalam artian kayak misalkan media berita gitu, misalkan ini jam segini ngeberitain A gitu, mungkin ini ada update lagi nih nanti 10 menit kemudian jadi B gitu kan, kayak gitu bisa. Kalau di print kan nggak bisa kan. Fisik gitu ya, kayak arsip yang terus-terusan ada gitu ya. Ya lu salah ketik lo, ya udah kesebar, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bisanya ntar diralat gitu atau jadi mungkin pertimbangannya kan harus lebih panjang sebenarnya kalau untuk di print. Walaupun untuk yang hal sifatnya mungkin lebih ke seru-seruan dan lain itu juga sah-sah aja gitu. Tapi mungkin catatan kalau gue mungkin lebih ke palingnya untuk gue sendiri ya, kalau mau bikin print sebenarnya lu harus punya sesuatu yang lu mau say gitu. Maksudnya lu harus punya voice lah. Kalau lu nggak punya voice, lu nggak usah terbitin print gitu aja. Oke, berarti kalau harus ada maksudnya purpose-nya kalau enggak kayak benar-benar. Mungkin terbitnya digital aja gitu. Tapi kalau print menurut gue karena itu tadi maksudnya nggak bisa no way back gitu. Jadi kayak kalau udah kesebar ya udah gitu. Harus lebih matang lah ya, walaupun digital juga bisa matang ya. Tapi ini ya sesuatu yang memang fisikal yang udah. Jadi arsip gitu ya, maksudnya sesuatu yang kita bentuk sekarang itu mungkin bisa jadi nanti 10 atau 20 tahun ke depan kan jadi sesuatu mungkin penemuan bagi orang lain kayak ini apa nih gitu ya. Gitu. Mungkin proyek ke depannya mungkin selain tadi mungkin tahun ini mungkin lebih ke tahun ini mungkin Mas ya yang akan diterbitkan dari FR mungkin akan apa aja nih Mas? Forwarding 4, Surveying Suggestion 3, Double Take, ada isu kedua. On Luxury, terus ada apa lagi ya? Beberapa zin sama beberapa buku ya mungkin ya bisa kita bilang. Baru berarti Mas buku ya? Baru. Ya buku gitu. Seru-seru. Buku berarti materinya adalah materi mungkin intensinya lebih kayak beneran bikinan, karena mungkin kalau misalkan aku ngelihat dari semua print dari FR ini adalah sebenarnya lebih ke antologi gitu Mas ya, iya nggak sih maksudnya? Nah kalau berarti kalau buku original ya kita bukan original, maksudnya hanya satu konteks atau konten aja gitu berarti ya? Sebenarnya iya, jadi kita kerjasama dengan satu figur. Wah seru. Orang Bandung. Tapi di buku itu juga sebenarnya dia mengumpulkan sebenarnya lebih commemorate ya satu karya dia yang terbit 20 tahun lalu. Terus dia akan diterbitkan ulang bersama buku ini. Wah, jadi nanti di dalamnya ada semacam mungkin kayak testimoni gitu ya mungkin, tapi ya kita edit lagi sedemikian rupa jadi outputnya mungkin bisa lebih universal ya, kayak maksudnya nggak maksudnya orang yang mungkin belum pernah ketemu karya ini 20 tahun lalu atau nggak tahu ini siapa
Ya ada bisa relate di sini ya. tujuannya mungkin Iya, seru-seru. Kayak selain daripada mungkin printed gitu Mas, apakah ada kolaborasi tahun ini mungkin terdekat gitu? tahun ini mungkin belum mungkin ya, tapi ada beberapa yang lagi kita rencanakan ya, mungkin ada hubungannya ke translation juga, ke co-publishing juga dengan beberapa penerbit dari luar, itu ada juga, tapi mungkin akan terrealisasi mungkin paling cepat tahun depan. Oh, oke. Kalau tahun ini mungkin kita fokus ke Tadi output ini ya, iya output ini, lanjutan terus, daripada sama mungkin ya ada beberapa art book fair yang kita ikut juga ya, kayak misalkan mungkin tahun ini nggak terlalu banyak, kayak misalkan bulan April lalu kita New York Art Book Fair, terus nanti ada Singapura, Tokyo, sama mungkin Kuala Lumpur gitu. Oke. Mungkin akan kita akhiri Mas. Oke. Mungkin terima kasih juga, senang banget untuk akhirnya tahu terkait FR, terus terkait bagaimana kemudian printed ini jadi satu medium yang akhirnya berkorelasi banget sama dunia kreatif art and design, maksudnya segala kreatif gitu. Terima kasih mungkin Mas sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Thank you juga Norm semuanya. Sampai bertemu di dialektik selanjutnya. Ya, thank you udah diundang. Thank you Mas. Thank you udah nonton atau mendengarkan.